Pada masa itu Wendy sering jadi Inul. Karena efek acara Goyang Inul yang di Trans TV. Waktu itu jadi acara komedi yang penontonnya terbanyak tuh. Semenjak itu sampai berapa tahun kebelakangan order banyak minta Wendy jadi Inul. Jadi lu bayangin di kantor gue banyak pantat-pantatan, tete-tetean, baju-baju cewek. Wah itu bejibun bro, kita punya 4 lemari. Istrinya gaun-gaun Inul. Iya. Saking over begitu banyaknya saat itu. Yang lucu, dan Cagur masih nyari sendiri loh. Kita bertiga nih ke ITC. Gue biasa menarji dulu nggak kelongok. Yang itu lucu tuh merah tuh. Iya, oke. Mbak, yang itu ada sesap aja, ada ini nih. Bisa cobain nggak? Bisa. Man. Hey, cerita SMA takkan pernah lupa. Ayo kita bahas hanya di Nostalgia. Gila lu, waktu SMA. Sekarang enggak dong. Nostalgia. Halo para penonton, halo para good human, kita kembali di konten Nostalgia, hal-hal gila, benang-benang sampai ke hulu, terbang-terbang sampai kayangan, jangan melupakan masa lalu karena banyak hal lucu dan penuh kenangan. Oh gitu openingnya. Itu gitu. keren itu. Berenang-renang Sampai ke hulu, terbang-terbang sampai kayangan, jangan melupakan masa lalu karena banyak hal lucu dan penuh kenangan. Wah, gila. Kita sudah bersama dengan Kang Deddy Cagur. Luar biasa. Kalau dulu kesini, Iya. hitungannya lu humble, Kang. Kalau gua kesini, sekarang lu hitungannya merakyat. Ya, hitungannya merakyat, kan? Jatuhnya merakyat deh. Ya, aman, tapi kan ini waktu libur ya. Iya, waktu libur. Weekend. Ramai, thank you juga udah main ke rumah. Iya, deket ternyata Oh, lu di sama mana rumah sih? orang tua gua. Orang lu di mana? Di Tapos. Orang tua gua mah di Tapos rumahnya, di Depok. Tapos Depok ya. Ah. Kalau lu? Udah Tambun Utara. Iya. Ya, jatuhnya dusun sih itu ya. Iya. Tadi kesini naik drone. Bukan. Nah itu Cina nih, kita di Cina nih. Pegangan Jadi bisa. transportasi. Bisa pegangan gini. Ada drone yang gede. Ya tapi berapa itu? Di Cina aja Ya, baru apa-apa, ini. coba ketek aja pegel. Udah kayak PUBG ya. Tapi ini ya kalau misalnya main ke rumah Kang Denny banyak-banyak sholawat ya. Kok banyak sholawat? Ya pengen punya yang kayak gini juga gitu. Amin ya Allah. Lo akan punya lebih besar dari Amin ini. ya Robbal Alamin ya. Amin. Ini pertama kalinya ya kita backgroundnya Blue Terror ini ya. Ini namanya ikan yang sering musyawarah. Kenapa? Diskus namanya. Oh diskus namanya. Diskus. Oh ikannya namanya Ikan diskus. diskus, iya diskus. Jadi dia ini kita aja nggak dengar kalau kita masukin pala kita kayak dia lagi ngobrolin. Kadang ngomongin CCTV warga yang ada yang rusak, motor dia misalnya ada yang kemalingan, dia lagi bahas. Lu masuk aja air lagi nih. Ntar gua lakuin lagi. Oh jadi ini nih ikan rapat RT ya? Iya, Jatuhnya ya. ikan Suka diskus, diskusi. iya. Kang Denny, Ya. kan Kang Denny kan dekat banget lah ya sama dunia pendidikan lah ya. Jatuhnya ya. Iya, Lu kan kebetulan. udah UNJ apa IKIP dulu? Gue masuk masih IKIP Jakarta. Oh, masih IKIP Jakarta. Lulus UNJ. Jadi perubahan IKIP ke UNJ tuh pas masa-masa angkatan gue kuliah. Oh. Ngerasain 3 presiden, masuk Pak Harto. Wah. Ngerasain B.J. Habibie, ngerasain Gus Dur. Oh, 3 presiden ya. 3 presiden, UNJ gue ya. kuliah gue lama. Oh, iya. Pak Harto aja 32 tahun. Iya, di total Iya berapa? juga ya. Ya tapi kan nggak dari zaman Soeharto pertama dong. Iya. Tapi udah mulai goyang tuh ya. Waktu itu, kan gue ngerasain demo-demo juga. Wah, awal-awal tuh ya. Kejebak di kampus Trisakti. Dari kampus gue jalan. Nggak berhenti jalan. Dari Rawamangun sampai Cililitan sampai Pasar Bo. Jalan, karena kan angkot lumpuh. Oh iya. Iya, ada yang di rumah sakit, angkot di Infus. Ya, lumpuh angkot. Jadi angkot di Impus di Adira kayak di Impus. Terus, iya, gue ngerasain demo terus ke gedung DPR. oh, tapi itu udah ini ya, junior ya? Lagi jatuhnya? kuliah, iya junior. Junior itu ya? gue kuliah semester 3 tahun 97. Oh, semester yang masih 3. sama senior. Hei, kumpul. Jadi pagar betis ya? Dorong-dorongan. Paling depan tuh Bang, kalau semester 1, semester 2 lu. Iya, makanya sekarang kerja di sana. Dalam hati gue gini, dulu gue teriak-teriak depan pagar. Sekarang kerja di dalam. Gitu. Luar biasa. Jadi emang dulu filosofinya, lu ada di paling depan untuk lu masuk ke dalam Bang. Woi. Iya, sebenarnya ya. Iya, sebenarnya. Iya, itulah misteri hidup kita nggak ada yang Iya, tahu.
Gue inget banget, nih, pas banget kan ngomongin masa lalu nih. SMA kelas 2 gue study tour ke gedung DPR. SMA lu di mana emang? SMA 98, 98. SMA 98 Kalisari. Tahu nggak lu Pasar Rebo? Iya, ada iya, SMA iya. 98 Kalisari Pasar Rebo. Gue study tour ke sana berangkat pas udah datang lihat ruangannya, lihat tempat rapat, terus lihat tempat rapat paripurna yang hari ini gue pakai rapat paripurna. Wow. Gue sempat foto di sana. Pulang dari gedung DPR, gue cerita ke nyokap gue, Mah, Denny tadi habis ke gedung DPR. Oh dari sebelum berangkat, udah gue mau nyokap udah tahu udah pulang. Gue cerita, Mah tadi Denny ke gedung DPR seru bang, gini kita tahu kerjaannya gini. Nyokap gue tuh ngelus kepala gue. Nanti Denny kerja di sana. Masya Allah. Serius? Asli. Nanti Denny kerja di sana. 33 tahun kemudian, gue balik lagi dilantik. Ih, gue merinding tahu. Serius, beneran. Itu aja urutannya aja udah ini banget nih. SMA 98. Iya. 98 itu kan gedung DPR didatengin mahasiswa. Kan lu kuliah awal-awal, Iya. pasti kan disuruhnya paling depan. Itu udah ada tanda tangan. Gue duduk aja nih, gue sampai sempat gue posting di Instagram, lu cari deh, lu scroll ke bawah-bawah ada tuh. Gue duduk di kursi nomor 4, 1, 2, 3, 4 di ruang sidang DPR. Udah, pas gue ketemu kursi itu, gue duduk lagi, gue foto lagi. Setelah gue jadi anggota DPR, gue sampingin. Bener-bener ini pakai baju SMA, ini udah pelantikan. Makanya itu orang tua tuh kalau ngomong sakti deh. Buat para orang tua hati-hati kalau ngomong karena itu jadi doa. Gitu. Dulu orang tua gue bilang gue jadi presiden sih. Wah, amin. Jadi presiden gitu ya. Amin. Jan Cukers ya. Apa Sujiyo Tejo. Bener, hidup tuh misteri, bro. Benar-benar ya. Kita nggak tahu pas kita di sana, siapa tahu nanti ini rumah lu jual 20 tahun kemudian yang beli gua. Nah, Ya nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu ya. Nanti Iya, kita nggak ada yang tahu punya hidup. buah ya. Nggak ada yang tahu bener ya. 33 tahun kemudian kejadian. 33 tahun kemudian. Tapi ada kepikiran ke waktu zaman SMA untuk jadi pasti kan Oh, sama sekali nggak. nggak ada ya. SMA tuh gue aktif manggung-manggung, bercanda-bercanda udah tuh, udah senang gue udah main operet, Oh, udah jadi pelawak ya. pelawak tongkrongan lah. Pelawak tongkrongan. Iya. Jadi gue main operet, gue awal juga main operet itu nganterin temen gue nonton doang, gue emang nggak ada kepikiran. Itu teman-teman gue yang main, yang harusnya jadi waktu itu perannya malah dibalik. Anak cowok jadi anak cewek jadi anak cowok. Jadi mainin cerita Nawang Jakarta Rup, Nawang Wulan. Yang jadi Jakarta Rupnya si Ita cewek. Dipakein bewok, pakein baju cowok. Yang jadi Nawang Wulan ya harusnya Nando. Teman gue Hernando orang Depok. Nah, waktu gue ngelihat mereka latihan, gue tuh kan tadinya nggak terlibat. Gue waktu ngelihat mereka latihan, Nando agak kaku nih meranin cewek. Do, gini aja do. Pas gaya jalannya, gaya ini. Anak-anak langsung, Nok, udah lu aja Nok. Gitu. Kan gue dipanggil Denok. Oh, Denok. Ya. Panggil, kok teman-teman yang manggil gue Denok berarti itu teman SMP atau SMA. Oh, kelihatan tuh ya. Iya. Panggilnya Denok ya. Panggilnya Denok, Kalau berarti udah dia Kang temen- Denny itu Kang Denny berarti anak baru sekarang lah. Kalau Bang Den itu anak-anak lama juga tuh. oh, Gitu. kelihatan angkatannya li ya. Iya. Dari manggil Mati. ya. Oh, udah selesai rapatnya. Udah selesai rapatnya. Iya. Bisa nyalain lagi biar dia ngobrol lagi. Maaf Biar nih ngobrol sebentar lagi nih ya. Sorry. Iya. Sorry. Enggak, maksudnya ikan-ikan di sini kalau kita ngobrol, ikut ngobrol juga nggak apa-apa. Iya. Jadi ini kalau emang gitu dia. Malah berhenti ngobrol ikan-ikannya. Gue baru tahu nih ikan diskus namanya. Itu juga ya, ikan diskus ya. Karena gua di rumah juga, gue paling nggak suka di rumah ada lampu yang nyala tapi nggak ada orangnya. AC nyala nggak ada orangnya tuh gue suka tegor. Karena sayang kan, kayak buang-buang uang. Buang-buang energi juga. Buang-buang energi terus. Nah ini mereka sering denger nih kalau gue lagi ngomongin orang rumah. Oh gitu. Nah makanya mereka tadi rapat kelar lampu dimatiin.
Oh gitu. Iya. Oh mereka juga ini ya apa namanya aware sama Efisiensi. global warming. Bener, efisiensi. Efisiensi. Efisiensi pas banget lagi. Pas zamannya Kang Denny masuk efisiensi. Terus tadi kita ngobrol sampai mana pas lambung Ya itu, jepret nih? bukan. Yang ini anak jadi Nawang Wulan. Nah bener. Jadi Nawang Wulan. Do, gini do, jalannya. Oh, wah, anak pada ketawa. Lo aja, lo udah. Akhirnya gua peragain, udah seru. Oh, sampai akhirnya kita pentas sekali. Malah akhirnya jadi kita manggung kemana-mana. Oh, Manggung kemana-mana. Undangan perpisahan SMA kita manggung apa segala. perpisahan orang tuh ya. Iya perpisahan tadinya walaupun dibuat itu cuma buat tampil di perpisahan kita. Akhirnya kita jadi ngisi-ngisi acara di sekolah-sekolah lain. Oh. Mulai dapat honor pertama. Berapa honor pertama waktu itu? Pokoknya honor pertama kita pakai buat makan bakso sama es kelapa habis satu tim tuh. Jadi honornya cuma dapat makan bakso sama es kelapa doang. Tapi seneng banget, Kang itu seneng banget pasti itu. Seneng karena kita udah dibayar itu. Iya, yang penting kita udah bisa makan gak dari orang tua tuh. Belum sampai situ, Anda jangan buru-buru. Ini hanya buat bakso dan es kelapa saat itu. Iya maksudnya nggak minta orang tua gitu duitnya iya. untuk hari itu. Iya. Iya, kalau besok kan minta lagi. udah seneng karena akhirnya kita diapresiasi dengan uang walaupun masih kecil. Di situ mulai ngerasa punya bakat nih. Bakat, oke, gue punya bakat acting nih. Iya, bakat acting mah belum. Cuman kalau nongkrong, kalau nyeletuk di kelas, gue tuh emang udah dari SMP. Oh. Gue pernah, dan ini kepake banget di saat gue ngelawak hari ini. Jadi gue tuh apa ya, kalau pelawak-pelawak bilangnya timingnya tuh pas. Benar. Kita mau ngomong apa, pas. Nah itu udah dari dulu. Gue pernah nyeletuk di pelajaran sejarah yang ngajar kepala sekolah. Jadi kepala sekolah lagi nerangin. Jadi kita kalau biar pinter kita harus nongkrong gue nyeletuk lampu merah. Ketawa. Iya. Dipanggil. Kamu maju. Yang ditunjuk namanya Waldon. Duduknya depan gua. Kamu maju ya. Waldon ngerasa ditunjuk kepala sekolah, maju dong. Dia maju ke depan, baru nyampe langsung. Iya apa? Yang kena si Waldon. Yang kena si Waldon. Waldon lagi, bukan saya pak. Hah? Bukan kamu? Siapa? Denny pak. Denny maju. Maju gua. Kamu sakit nggak? Saya tampar. Sakit. Tampar Denny. Anjir. Pak namanya temen kan. Pak. Kurang kenceng. Wah, kurang kenceng. Sampai 10 kali terakhir si Waldon gini. Bung. Anjir. Musuhan dong lo sama dia. Enggak. Setelah itu istirahat. Sorry ya Nok. Nggak apa-apa udah. Yang salah gua. Gitu. Gara-gara nyeletuk itu udah terus pas lagi guru pembina upacara lagi ngasih biasa ceramah buat kita. Pembina upacara kan ngasih yang speech. Iya kalau hari Senin. Iya hari Senin. Gue nyeletuk ketawa. Coba maju. Dihukum depan kelas. Depan lapangan joget di samping tiang bendera dihukum. Udah gitu-gitulah sering. Oh, tapi kan nggak banyak nih ya pelawak yang lucu di tongkrongan, lucu juga di atas panggung. Nah gimana tuh untuk mindahin lucu kita di tongkrongan sama ke atas panggung? Nah ini nyokap awalnya. Nyokap tuh tahu kan gue sedang bercanda apa. Terus nyokap ngelihat pengumuman lomba di RCTI tahun 97 tuh. Gue masih kuliah. Lomba apa? Humor ala mahasiswa. Perlombaan lawak mahasiswa tingkat nasional. Nyokap nulisin alamatnya udah buat gue deh. Udah. Gue pulang kuliah nyokap bilang, Den tadi ada lomba tuh di RCTI humor ala mahasiswa nih, mama udah catat alamat pendaftarannya. Coba ikut, jangan lucu di tongkrongan doang. Udah digituin ya? Kata mama. Udah di otak gue langsung nyari, Narji nih. Karena kan gue di kampus tuh kalau ceng-cengan sama Narji nyambung. Narji sama gue tuh beda jurusan, walaupun sama-sama fakultas ekonomi, sosial. Gue jurusannya tata niaga, Narji perkantoran. Karena kan IKIP. Iya. Udah kalau nyobrol nih celah-celahan, ceng-cengan nyambung. Nah di otak gue langsung mikir Narji. Besoknya kuliah, gue bawa alamat itu, gue nyari Narji. Set, ketemu di kantin. Narji juga lagi nyari gue. Gue nyari lu dari tadi. Gue juga nyari lu dari kemarin. Ada apa? Nih, nyokap gue nyatetin alamat. Nah, ini gue udah bawa formulir pendaftaran. Narji nyari gue nyari Narji. Jangan-jangan emang orang tua lu nyatet dari si Narji tuh? Iya, bisa jadi. Ya. Dikabarin sama Narji. Terus tinggal satu lagi nyari nih.
Oh, harus bertiga itu Harus minimal. bertiga, karena kan saat itu kiblat komedinya ada Warkop Warkop, ya. ada Patrio, ada Bagito. Wah, kita bertiga ikutan. Nyari satu, kita pengen bikin sesuatu yang beda, kayaknya harus cewek nih. Oh iya, bikin cewek aja. Belum ada kan grup lawak cowok-cowok cewek. Udahnya terpikirlah satu nama Putri. Udah, pas kita ngobrol, udah apa belum ngomong sama Putri tuh, gue lupa deh. Setelah itu kita ngobrol lagi, gue ngobrol sama Cici. Ini kita namanya nyari materi lawakan pasti banyak begadang, banyak pindah-pindah tempat. Nih Putri gimana cewek? Sama orang tua aja boleh nggak? Kita pasti akan banyak kendala nih. Oh iya juga ya. Udah lah nggak usah cewek dah, cari cowok aja. Cari cowok, dapet Sabto. Oh, Sabto dulu Sabto, ya. sebelum ada Bedu, ada Wendy itu ada Sabto di Cagur. Jadi gue Narji Sabto ikut lomba itu tahun 97. Kita juara 3 nasional, hadiahnya 3 juta, bagi-bagi di WC umum. Iya bagi-bagi. Apa di WCU? Oh ya, karena kan sebelum pulang kita ini potong ini ya buat tadi konsumsi yang teman-teman yang bantu datang ya segala macam. Sisa megang bagi-bagi 750.000 tuh satu orang Oh, megang. gede itu ya 97 ya? Iya 97. Waktu itu motor masih 100.000 apa gitu. Oh iya. Oh, masa 100.000? Kayaknya udah 500.000 dah motor dah. Saat itu udah Astrea Legend kan? Zaman itu. Nah, Megang duit gede pertama tuh 750.000. Kasih ke nyokap. Mah nih juara lomba lawak. Nah di situ gue menyadari, wah ternyata gue senang bercanda. Pas ikut lomba juga akhirnya gue menang. Gue menyadari potensi diri dalam arti gini. Gue belum bisa nih kayaknya di komedi nih. Gitu. oh gitu. Setelah itu baru udah mulai ikut lomba-lomba lagi, nyari pengalaman panggung, mulai MC. Setelah juara kan di kampus naik tuh nama Cagur. Oh iyalah, kedengeran. Orang pada tahu lah. Tawaran MC dari tiap fakultas hampir tiap minggu ada. Wah, bayarannya tapi kadang dibayar nasi bok doang. Kadang nomor cewek. Iya. Kadang dikasih nasi kotak. Ah. Terus dibayar stiker, dibayar 75.000 gitu. Dibayar stiker. Bener, stiker fakultas. Dibayar stiker ini nih satu-satu. Iya, Ya iya. Allah. Gue juga ngalamin situ. Kalau disuruh-suruh. Terus dibayar 75.000 bagi 3 jigo. Tapi ada juga yang dibayar 500.000 sejuta. Oh, tergantung sponsor acaranya kali ya. Iya. Oh. Udah habis itu lomba lagi. Nah baru akhirnya ikut dapat acara pertama tahun 2001 chatting. 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 Bercanda itu penting. Gue belum sekolah itu lagu itu. Itu chatting. Gue belum sekolah. Itu acara Cagur pertama. Pokoknya lagu di TPI yang gue hafal tuh 2 ngelaba sama chatting. Ngelaba. Ayo kita ngelaba. Iya. Gue kan waktu itu pernah itu ya satu acara sama Bang Narji, gue nyanyi lagu ngelaba. Salah acara kata dia. ketuker tahu orang antara Patrio sama Cagur tuh ketuker. Nah jadi acara pertama itu chatting ya. Chatting. Wah itu meledak juga itu Bang chatting. Iya, alhamdulillah itu bertahan 7 tahun. Itu bedu ya waktu itu. Udah ganti formasi. Chatting itu waktu itu udah nggak sama Sabto karena Kenapa Sabto? setelah Cagur banyak offer nih di kampus nih, kan itu ada waktunya bro, ada waktu di saat kita udah nggak tampil lagi, nggak menang lagi, nama kan lama-lama turun tuh, hukum alam itu turun sampai akhirnya job dari banyak sedikit hilang, ya udah. Nah di saat udah nggak ada job segala macam, Sabto fokus ke kuliah. Oh benar. Kalau gue mah nggak tahu ya, di hati kecil gue dari dulu yakin nih akan jadi sesuatu nih gitu, tinggal nunggu waktu aja, jalanin aja prosesnya udah. Gitu. Karena menurut gue dengan gue total di komedi ini jalan pintas untuk bisa mengangkat akar-akar kemiskinan. bener. Gue soalnya sampai nyokap gue tuh waktu gue stand up tuh bilang kamu tekunin sana komedi karena itu pesugihan halal. nyokap gue tuh sampai bilang gitu karena cuman di entertain nih orang bisa jadi kaya nih. Soalnya kalau koneksi nggak ada orang tua. Jadi satu-satunya jembatan kita untuk memutus rantai setan ini adalah dengan lewat seni gitu. Bener. Cuman harus all out ya. Dan itu juga gue sadari. Kuliah UNJ di IKIP Jakarta. Lulus kan? Tapi lu mah ya? Lulus gue selesai. Gue selesai 2001. Ngajarnya akan jadi guru. Terus gue punya bakat seni
yang potensi menurut gue nih kalau kita tekuni, contohnya udah ada Patrio waktu itu udah, wow ngelihat Patrio Bagito kayak ngelihat langit bro, wis dewa ini, karena kan udah punya acara TV, udah besar gitu, yang alhamdulillah semuanya sekarang deket dan jadi mentor gitu. Sekarang mungkin orang ngeliat lu, kayaknya kalau masuk ke gedung DPR jadi pelawak dulu deh. Gitu. soalnya kayaknya nggak cuma di Indonesia tuh, kan di Ukraina juga kan. Ukraina presidennya pelawak. Presidennya kan pelawak, cuma perang kan. Iya, makanya perang. Jangan sampai jadi presiden. Jangan sampai jadi presiden dah, wakil mungkin boleh ya. Soalnya kita juga ngelawak kan. Bener. Enggak, dia kalau di Reels lucu, enggak bukan apa gua. Di komen juga kan banyak yang iya, emang lucu gua gitu. pelawak gitu, enggak ada yang nyindir apa, bukan politik ini. Iya, nah, iya. terus orang tuh nganggap kayaknya jadi politisi itu paling gampang kalau dari entertain tuh dari pelawak dulu. Karena pelawak itu kritis katanya. Setuju nggak itu? Iya, karena paling nggak kalau dari entertain kita punya modal sosial. Jadi beruntung buat orang-orang yang orang tahu gitu. Kalau kayak gue nih, kalau temen gue kemarin waktu gue nyalak pertama aja, ya beruntung di saat gue datang kita nggak susah lah buat ngumpulin orang. Gitu. Sedangkan kalau misalnya kita tidak punya modal sosial itu, orang kenal, itu lumayan PR juga tuh. Kita harus ada iming-iming tuh. Ntar pulang ada minyak ya. Ntar pulang dapat sembako ya. Baru orang pada ngumpul. Kalau nggak ada susah. Dan itu teman-teman sendiri yang bercerita. Nah, Bang Den mah enak. Orang ngumpulin teman-teman masyarakat nggak susah karena ya tapi kan gue untuk sampai di titik itu pun nilai investasi yang gue tanam lama 25 tahun gue berjuang di entertain. Makanya waktu maju kemarin tetap pakai nama Denny Cagur karena menurut gue orang lebih tahu kenapa nggak dimanfaatin dalam arti yang positif aja. Iya benar-benar. Soalnya kan politisi juga butuh nama panggung. Iya, iya. SBY kan itu nama panggung kan, Iya. ya kan. Jokowi juga nama panggung kan, namanya kan Joko Widodo. Itu Iya, nama panggung bener. Jokowi itu. Nah jadi lu udah tau lah ya, kayaknya strategi politik tuh ya. Iya, buat gue maksudnya kan nggak banyak orang tahu juga nama asli gue Denny Wahyudi gitu. Oh Denny Wahyudi ya? Iya, Denny Wahyudi. Oh jadi Kang Denny ini adalah wahyu ya, yang dikirimkan ke orang tua untuk disampaikan ke masyarakat. Wah, udah jago nih. Kayak Mungkin ya. kayak Bang Once, Bang Komeng, mereka sama kayak gue sidang juga akhirnya bisa pakai nama panggung lah di nama di kertas suara gitu. Nah, lu kan sekarang nih di Komisi 10 ya? Komisi 10 itu berarti bidang pendidikan sejarah sama olahraga ya, kalau nggak salah ya? Jadi pendidikan, kebudayaan, olahraga, mitra gue tuh ada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Menteri Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Perpustakaan Nasional. Terus ada juga Badan Pusat Statistik, itu mitra kita. Ada 7 mitra di kementerian. Sesuai nggak sama keinginan lu untuk, wah kayaknya gue ahlinya di sini? Wah, Sesuai nggak? sesuai banget. Karena gua kan kuliah di keguruan, yang notabene pendidikan. Pendidikan. Terus keluarga besar gue banyak guru. Sekarang gue bertugas di Komisi 10. Jadi ya jalurnya nih nyambung semua. Bahkan waktu pertama gue maju pun hal yang pengen gue perjuangkan salah satunya adalah gue memperjuangkan diri gue di masa lalu gitu. Di saat gue sering tidak bayar SPP. Jadi kalau setiap pada pengumuman anak-anak yang belum bayar SPP pada masa itu ya selalu dipanggil tuh. Yang belum bayar SPP nih diingetin aja, dicubit tipis-tipis sama orang TU. Yang belum bayar SPP ini, maju ke depan ya, maju. Gue juara bertahan tuh tiap bulan. Juara bertahan. Dipanggil TU. Selalu kepanggil tuh nama gue, selalu kepanggil. Nah, hal itu lah buat gue saat itu malu jujur, malu sama temen-temen. Gimana kondisi gue saat itu? Bahkan gue pernah nggak masuk 3 bulan karena bokap gue nggak ada duit buat bayar SPP. Nah, salah satu sekarang yang gue perjuangkan adalah beasiswa gitu. Oh, ya jadi kayaknya Kang, lu tuh ditugasin sekarang nih, Allah nih nyuruh lu jadi anggota DPR, mungkin untuk merubah situasi orang-orang yang kayak lu dulu ya. Iya. Karena gue ngalamin banget, gue harus makan, gue mau makan bakso aja gue harus nyuci piring, tukang bakso bantuin sepanjang jam istirahat.
Istirahat udah mobilnya selesai, mau bunyi tank masuk, baru gue dikasih semangkok, gue bisa makan tuh. Nah, perbedaan lu waktu jadi pelawak sama waktu jadi anggota dewan nih, apa yang beda dalam orang ngerespon lu ya? Kalau misalnya dulu kan mungkin ngelawak dong gitu, lucu nih. Nah, pas jadi anggota dewan tuh seperti apa? Karena lingkup tugasnya juga emang udah berbeda kan. Kalau dulu kan benar-benar studio, teman-teman lebih cair gitu. Tapi kan sekarang urusannya sama kementerian, bahas yang undang-undang, anggaran. Dari bahasannya aja udah beda nih. Yang ini santai banget, cair banget, yang ini serius banget gitu. Gitu. Lu reuni sekolah rajin nonton nggak? Wah, selalu. Selalu. Kemarin SMP, SMA di Cibubur gitu. Gue sampai hari ini aja gue masih kontak sama teman-teman SMP iya? gue. Gue lebih deket sama teman-teman SMP ya, walaupun gue juga sih. Ngapa ya? Iya, nggak tahu. SMP tuh masih sekarang sampai. Pertama kali kita kenal dunia kali ya SMP tuh ya. Kalau SMA tuh gue udah bener-bener lost banget sih. Iya, SMA sih karena kita udah gede banget nih. Udah gede. Terus kalau SMP tuh bener-bener kita solid banget. Dari awal nggak tahu apa-apa tuh. Iya. Ya kita cintaan kan pertama kali kan SMP, tapi kalau gue kelas 5 sih SD. Gue kecepetan beger gue. Oh iya, bagus lah. Sehat lu, sehat. Sehat atau kecepetan, orang kelas 3 udah bawa ketek gue. Gimana? Kelas 3 SD gue udah pakai Rexona. Oh, iya. Zaman itu. Jadi kelas 5 tuh gue udah suka sama cewek, wajar, cepet beger. Iya. Nah, jadi SMP itu lu deket sama temen SMP. Nah, kalau misalnya dulu perbedaannya waktu reuni nih ya, pas lu jadi pelawak sama jadi anggota DPR, ada perbedaan ini nggak? Maksudnya sikap ke lu? Wah, enggak sih ya. Temen-temen mah sama aja. Sama aja. Bagaimana bersikap ke gue sih sama aja. Dan gue ngerasain juga ya udah begini aja gitu. Kayak mereka tahu gue dari sebelum gue masuk ke DPR. Jadi kan emang dari dulu emang suka nongkrong. Jadi di saat sekarang pun udah cuman beda tempat tugas doang, nggak ada yang berbeda sih. Oh iya, lu berarti punya circle yang ini, gue punya soal 4. Circle gue tuh mainnya berempat aja dulu. Lu ada geng-gengan itu SMP? SMP ada. Geng gua 9 orang Oh, lah. 9 ya? Iya. Solid juga ya? Gue soalnya tadinya 9 juga. Terus kita kick-kickin tuh. Soalnya red flag. udah mulai minjem duit, udah mulai judol. Jadi yang solid tuh 4 doang. Iya. Lu tuh masih 9 ya? Masih 9. Kenapa tuh 9 orang itu tuh? Iya karena ya mereka aja yang selalu datang di saat teman-teman SMP misalnya ngumpul. Atau pernah gue udah kesini main segala macem, terus kita pernah karaokean keluar, kita karaokean deh gitu. Karaokean keluar, ke manjat, naik gunung gede. Oh, sama 9 orang itu? Iya, sama 9 orang itu. Terinspirasi 5 cm tuh? Iya, enggak. Karena ada beberapa orang sedang manjat, dia ngajakin kita, oh ya udah mau. Oh, solid ya. Nah, dari 9 itu, kenapa lu betah sama 9 orang itu? Ya karena mereka tahu apa ya, kita kena benar-benar dari kecil, dari meletek sampai hari ini, jadi nggak ada yang berubah. Mereka manggil gue nok aja. Oh, itu denok gitu. Iya. Lu misalnya lagi mau masuk ke gedung, denok. Langsung, itu lu orang DPR kan bingung, siapa denok? Iya, dia ya gitu, nggak ada yang berubah dari mereka ke gue ke mereka, nggak ada yang berubah gitu. Malah waktu itu pernah gue ngumpulin teman-teman SMP. Nah, SMA juga pernah, teman kampus juga pernah di sini nih. Ada namanya Atai. Atai itu teman SMP gue. Dulu dia preman. Gue inget banget pernah dipalak sama dia tuh. Masa sih? Bener. Gue pernah dimintain sekali. Nok, begitu cepet nok gitu. Tapi agak-agak gimana gitu malaknya. Ini cepetnya cepet perak ya? Cepet perak yang logam. Ya kalau logam yang gambar ituan Padang ya? Iya, yang tipis. Ada yang tebal juga yang buat dipakai sama bapak kita buat kerokan. Iya, gambar Minang. Gambar Minang tuh ya, iya gambar Masih Minang. cepet. Udah, nggak sering, dia cuma pernah sekali malak gue gitu. Nah, pas gue undang anak-anak, gue sebutin, aku anak-anak aja kayak ke rumah gue. Salah satunya Atai datang tuh. Atai datang tuh ya? Udah gini aja. Manggil gue tuh manggilnya bang. Semua teman SMP gue mainnya nak-nok aja. Tapi dia seangkatan nggak malu? Seangkatan ya? Seangkatan. Oh, terus manggil bang? Tay, sini tay, makan dulu tay, makan tay. Iya, enggak bang. Enggak bang, gue bilang, gue tanya ke si anak-anak, Tay kenapa? Tahu gitu, emang gitu nok gitu. Tay, lu beda banget, biasa aja tay. Enggak bang, sini aja bang. Enggak bang. Dari gitu.
Dia kenapa kayak gitu? Nggak tahu deh. pokoknya. Ingat kali apa Enggak, gua balikin nih di cepeknya nih hari ini Iya, gitu. enggak. Tapi kan udah nggak berguna juga ya. Kayaknya ya. Kalau balikin cepek. Gitu, makanya kayak sedekat itulah kita sama teman-teman SMP. Tuh, ini gua sebenarnya yang insecure ketemu Kang Denny, ya kan? Ya ada waterboom di sini. Gua nggak dipakai tiket lagi masuk nih. So, Enggak, ini kalau ada orang berenang tetap ada tiketnya. oh, ada tiket. Lumayan lah buat buat maintenance. Tetap ditiketin ini. Oh iya, pantesan aja ada yang jagain ini. Gue bilang, siapa yang bayar nih ya? Oh ternyata emang ada reguleran. Anak gue dulu, Abi seneng banget. Gue ngajakan anak-anak kecil, main ke rumah. Udah main situ, wah seneng. Gue juga ngeliatnya juga seneng. Gitu. Oh iya ya. Tapi ininya maintenance-nya mahal nggak sih kan? Lumayan. Kan, Jadi perosotannya kan seminggu 2 kali ada yang ngerapiin semuanya. Perawatan. Tapi gue trauma sih kan kalau ngelihat kolam renang Kenapa ada emang? giniannya. Gue pernah stand up di waterboom. Oh, waduh, ngelawan suara ombak dong. Ya, jadi gue tuh 2 menit sekali. Ini dia yang nonton nih. Terus gue 2 menit sekali berhenti. Karena ada ember yang... Tuh yang ember 2 menit sekali itu tumpah itu. Ya kan? Itu pas jatuh, pas punchline anjir. Pas bagian lucu. Lah, gue bilang gue ulang lagi. Gue kata gue ulang lagi nih. Jadi gue tuh stand up, fokus ke penonton sama ember. Anjir gue. Cepetan. Iya, jadi gue harus cepet-cepet Dia udah mulai goyang. Iya, Akhirnya dia ketabrak motor. Kalau iya itu. Jadi gue cepetin. Wah, udah. Main dulu. Lanjut lagi. Mana setengah jam lagi itu. itu aja lo bahas saat itu tuh ke penonton. Lo tau gak nih ya? Ini gue ngelawak, gue merhatiin ember. Karena kalau gak gue liatin ini ember tumpah, punchline gue ketutup. Itu sih, gua agak trauma sih kalau ngeliat Gideon sih. Tapi juga lumayan sih ya. Gimana? Lu pernah nih gak sih Kang? Apa namanya? Di dalam karir ada momen lu nggak lucu sampai lu terpuruk? Wah, pelawak yang bilang dalam karirnya nggak lucu itu bohong. Bohong gitu ya? Bohong. Nggak lucunya pelawak adalah seperti ruginya seorang pedagang. Wajar. Wajar, tinggal bagaimana frekuensi nggak lucu lo. Kalau lu pedagang juga rugi terus, kamu bangkrut. Nggak punya toko, segala macam. Begitupun pelawak, kalau lu nggak lucu terus ya lu nggak akan bertahan, lu nggak kepake gitu. Tapi kalau pernah nggak lucu juga pernah banyak momen itu. Gitu. Tapi kalau misalnya secara grafik nggak lucu, nggak lucu lagi, lucu kan masih aman. Orang masih percaya, oh ini kalau ada dia tetap ramai nih gitu. Bohong, gue pernah banyak pengalaman lah. Ada yang bilangnya acara ulang tahun ABG 17 tahun. Wah, penting. Iya, saya nyiapin materi tentang bahasa-bahasa gaul. Fashion juga udah pakai topi saat itu, topi yang dimiringin gini. Oh, iya. Gespernya gesper pas ungu. Udah set nyampe lokasi yang ulang tahun 5 tahun. Iya, lagi ngelawak celana ditarik-tarik. 5 tahun dong. 5 tahun. Gimana itu ngelawaknya 5 tahun? Akhirnya main gemblok-gemblokan baru ketawa. Ada yang jadi sapi. Ya Allah. Harusnya kalau misalnya itu kasih tahu ya, biar menyesuaikan. Iya, itu miss di manajer gue waktu nerima ulang tahun. Ya. Ditangkap manajer ulang tahun ABG. Kalau gue tuh pernah Swiss Seventeen juga bilangnya gitu kan, tapi ini ya, maksudnya ternyata ini tuh adalah acara yang orang tuanya ngerayain Swiss Seventeen anaknya, tapi tamunya tuh bapak-bapaknya, tamu bapaknya. Oh. Nah makanya gue bilang, Joknya harusnya pengalaman punya anak ABG. iya, maksudnya, ya ini kok jadi bapak-bapak semua gitu ya? Gue sampai nanya sama panitia, maksudnya Swiss Seventeen ketiga kali ya, maksudnya ini tuh, apa gimana? Enggak, jadi Pak ini adalah tokoh politik. Pak ini punya anak, nah tapi dia ngundang-ngundang ininya, ngundang-ngundang bapak-bapaknya. Anak-anaknya juga ada, cuman circle-nya cuma 5, sisanya teman bapaknya. Lu mending. Ya kan? Gua yang nonton babysitter semuanya. Sambil gendong anaknya yang ulang tahun, sama teman-teman yang ulang tahun. Ada yang berak.
ada yang mengganti popok, macem-macem. Ada yang disuapin gini, mestinya Mas gitu ya. Lagi ngelawak. Tapi gua ini sih Kang, gua Standing mic gue digedor-gedor. Oh iya. Buk. Pusat. Udah, tapi bayarannya bagus. Oh iya, Tutup emang. lah sama bayaran lah gitu. Kadang-kadang di stand up itu dibilang ini DKL. Datang, kerjakan, lupakan. Iya. Jadi kalau misalnya duitnya bisa dipakai buat healing, pakai untuk melupakan kejadian itu. Itu. Pernah acara angkatan juga. Wah, berat itu. Oh iya, itu kadang dapat enak-enak banget gergeran dari awal. Kadang dapat yang berat, waduh. Karena kan yang petinggi-petinggi depannya belum ketawa, belakang nggak Iya, ketawa tuh. benar. Jadi benar-benar harus kena sama joknya sama mereka. Kalau udah ngelawak di depan angkatan nggak lucu. Kalau punya ilmu ngilang, gua ngilang di panggung. Ting, hilang nggak ada. Atau di rumah, enggak. Aduh, mau ngambil honornya juga malu. Iya. Itu pelawak tuh menurut gua adalah pekerjaan yang mudah dinilai. Ya kan? Kalau penyanyi pales tuh cuman mungkin penyanyi yang lain dong yang tahu. Kalau pelawak gak ada yang ketawa, lu nggak perform lu. Nggak lucu, Berarti lu iya. udah paling gampang nilainya kalau lawak tuh. Penyanyi kan kalau lupa lirik, ayo nyanyi bareng-bareng. Iya, nyanyi bareng-bareng. Pelawak kan lupa bahan. Ayo ngelawak. Ayo ngelawak ya, ngelawak lo ngelawak, ngelawak, ayo. Sulit pasti gak bisa kita sing along ngasih punchline, mana punchline-nya? Nggak mungkin, nggak bakal bisa. Gue kan selalu ada tim kan. Misalnya pertama biasanya keluar Narji dulu tuh. Narji terus gue terus Wendy gitu. Oh gitu ya, lu Iya urutannya polanya. Atau kalau misalnya udah bosan, gue sama Narji langsung berdua. Udah ceng-cengan, dapat masuk Wendy. Pada masa itu Wendy sering yang jadi Inul. Karena efek acara Goyang Inul yang di Trans TV. Waktu itu jadi acara komedi yang penontonnya terbanyak tuh. Semenjak itu sampai berapa tahun kebelakangan order banyak minta Wendy jadi Inul. Jadi lu bayangin di kantor gue banyak pantat-pantatan, tete-tetean, baju-baju cewek, baju jibun bro. Kita punya 4 lemari. Istrinya gaun-gaun Inul. Iya. Saking over begitu banyaknya saat itu. Yang lucu dan Cagru masih nyari sendiri loh. Kita bertiga nih ke ITC. Gue biasa sama Narji dulu nggak kelongok. Yang itu lucu tuh merah tuh. Iya, oke. Mbak, yang itu ada sesap aja, ada ini nih. Bisa cobain nggak? Bisa. Wen! Baru Wendy keluar. Yang bikin gua ngakak, reaksi yang di luar. Hah? Dia ini yang make. Lucu banget lagi. Wendy pakai gimbal lo, bayangin pakai gimbal. Nyobain baju Inul, iya. Beli pantat-pantatan, tete-tete. Lucu banget. Wah, Wendy mah dulu sering bete kalau lagi over. Karena kan dia paling ribet. Pakai lipstick dandan lama. Dandan sejam 2 jam. Kan make-upnya make up bener-bener kayak pengantin. Bener-bener make upnya Inul ya. Wih kan kenceng cewek. Gue udah paling bete tuh kalau di backstage ngerokok. Pala sakit. Ya soalnya gini banget. BH kenceng. Honor sama lagi. Ngobrol aja mau. Lucu banget. Kalau udah bete banget tapi dia dibuka. Pak, udah ntar aja kalau dipanggil baru. Tadi kasih tahu lagi. Pak, udah mau masuk Pak. Pakai lagi, rapiin. Tacap lagi ininya garis-garisnya tacap. Lucu. Masih lama banget ini. Aduh, sakit banget gua. Anjir, itu berapa lama tuh? Menurut perkiraan lu berapa lama tuh? Ada tahunan tuh kayak gitu dia. Tahun-tahun. Nah, luar biasanya entertain tuh gitu. Lu cukup booming sekali, lu menikmati hasilnya tuh tahunan. Kayak lagu gitu ya. Iya, boom sekali. Makanya teman-teman di entertain yang udah pernah punya acara meledak, pasti efeknya tuh besar dan lama. Tinggal itu aja momen itunya. Cari momentum itu aja. Setelah itu dapat tuh udah selesai. Oh, lu udah berapa kali dapat momentum? Kayaknya lu banyak dah momentumnya, Kang. Iya, Yang gua lihat alhamdulillah ngerasain di YKS waktu itu. Terus chatting, maksudnya Iya. apa yang meledaknya itu nggak sekali gitu. Iya, alhamdulillah. Jadi Lu tuh apa amalannya sih, Kang? senengin orang tua. Aduh, gitu sedih gue aja. langsung. Oh, itu ya. Aduh, gue jadi mau nangis nih. Oh, jadi menurut lu apa yang lu dapat sekarang ini karena lu nyenengin orang tua lu ya? Iya, bahkan uang besar yang pertama kali gua kumpulin dari hasil ngelawak, gua beliin rumah buat orang tua.
Walaupun saat itu gue juga lagi mau menikah, gue perlu rumah. Tapi buat gue, rumah buat keluarga itu jauh lebih penting. Agar derita kita pindah-pindah kontrakan selesai nih. Jadi gue kumpulin duit tuh dari Senglawak, segala macam, sedikit banyak. Lawak studio, lawak over, gue kumpulin, dapet seharga rumah, gue beliin rumah. Gue langsung panggil nyokap nih, udah gue bayar apa segala macam, gue panggil nyokap, malamnya gue syukur. Mah, rumah ini buat mama. Jadi kita nggak usah pindah-pindah kontrakan lagi. Bayangin gue tiap tahun dulu pindah-pindah kontrakan. Gue inget banget yang nyokap gue bilang gini, makasih ya Den, udah beliin mama rumah. Mama kirain mama akan mati di kontrakan gitu. Aduh. Karena kita pindah-pindah kontrakan. Setelah itu udah banyak acara apa segala macam. Sampai gue aja nggak nyangka bisa punya tempat tinggal kayak gini. Dulu mau BAB waktu kontrak, WC-nya 1, yang ninggalin 7 pintu. Satu doang? 7 Satu, pintu? gantian. Enggak 3 gitu? Jadi kita kalau mau lagi pup nih, lagi nongkrong, kan mejanya, pintunya seng, tutup, Nahan. orang masuk, tutup lagi. Jadi gua harus sambil main batu nih, tok, Buat lagi. tok, biar tahu. Ada orang di dalam. Kalau tidak diangkat, Denny. Lucu banget ya. Iya pernah diangkat, Denny ini burung gua kabur, cok. Burungnya kabur, nyari kontrakan lain ya. Aduh, lucu banget. Oh, Gitu. walaupun saat itu lu udah jadi pelawak masuk TV ya? Masih pindah-pindah nggak waktu sih? kontrak? Oh belum. Oh, belum ya? Gue ngontrak terakhir waktu gue akhirnya punya acara TV itu gue di fase kontrak terakhir tuh. Oh. Tapi kontrakan gue masih sangat sederhana, masih apa adanya, yang belakangnya kali, yang kalau hujan air kali masuk ke dalam rumah, karena buangannya kan langsung pipa buangan toilet, buangan cuci piring ke kali pada masa itu. Air kali kan segini nih. Kalau hujan nih air kali naik. Nah, kotoran kali dan kawan-kawannya masuk ke dalam rumah. Kalau gue lupa nutup lubang WC. Jadi gue ngerasain tuh tidur gini. Ceplak, sajadah ngambang. Ada Narji lagi main di rumah gue. Lagi bikin persiapan buat syuting apa buat off-air gitu. Oh, senjata ngambang. Nok! Rumah lu banjir. Buangin air. Itu kotoran kali masuk ke dalam rumah. Ya itu gue udah kenal Narji kan. Narji ada di rumah gue. Masih di fase-fase awal-awal kita lomba kayaknya deh. Sampai akhirnya ngumpulin duit, beli rumah pertama, pindah, udah. Oke. Mulai tidak ngontrak. Oke, jadi intinya bagian orang tua ya. Iya, dan gue selalu nanya kan nyokap gue dari dulu sampai sebelum beliau berpulang, mama lagi pengen apa gitu. Gue jadi inget ini sih kisahnya Uwais Al-Qarni, tau nggak lo? Uwais Al-Qarni, dia ini adalah ini orang Yaman nih. Aduh, kok jadi cerita Nabi ya? Gue bilang karena nyambung ya. Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang saking dia viral di langit ya Kang, sampai Rasul tuh bilang kalau misalnya gue meninggal terus lu pengen nyari berkah itu ke Uwais Al-Qarni. Dia bilang ke Abu Bakar sama Umar bin Khattab, ini Uwais Al-Qarni ini siapa sih? Siapa sih nih? Karena disinyalir ini orang yang viral di langit Kang. Di dunia nggak terkenal tapi di langit viral gitu. Nah, dia ini ternyata pas ditelusurin dia satu-satunya orang yang kalau berdoa itu langit sampai langit 7 itu geter. Dan amalannya cuma satu. Apa? Berbakti sama emaknya. Emaknya buta, nggak bisa jalan, buta, lumpuh. Emaknya pengen naik haji, sama dia digendong. Yang tahu kan cerita itu kan? Sampai dia nanya sama sahabat, saya dari Yaman ke Mekah, gendong mama saya. Keliling tawaf, gendong mama saya. Sudahkah? Sudahkah? Kita membalas jasanya. Kita membalas jasanya. Udah sebanding ya. Itu kata sahabat gitu kan. Bahkan satu tarikan nafas waktu ibumu melahirkanmu belum terbayar. Aduh, pantesan gitu ya orang-orang yang berbakti sama orang tuanya tuh nggak pernah susah gitu hidupnya ya. Gue tuh masih ngerasa kayak belum bisa membahagiakan itulah. Tapi mudah-mudahan ya setelah pulang dari sini ya bisa ketularan kali ya. Amin ya Rabbal. Tinggal
tinggal nanti waktunya akan datang pastilah. Amin, amin. Kalaupun kita punya niat baik, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kang Denny, Iya. thank you banget ya. Sama-sama. Udah menyempatkan diri di tengah kesibukan Siap. sebagai abdi negara. Amin. Ya, ini jatuhnya ketemu rakyat, Kang. Ketemu rakyat ini jatuhnya ini. Belusukan. Kundapil. Kunjungan dapil nih. Kunjungan. Iya. Makasih Kang Denny, semoga bisa amanah ya sama Amin, ya jabatannya. rabbal alamin. Dan mudah-mudahan apapun yang Kang Denny lakuin bisa berguna buat masyarakat. Amin. Kalau dulu bisa bikin kita terhibur, Iya. mungkin sekarang bisa bikin kita makmur. Oh, amin. Makasih, Kang Denny. Sama-sama. Nostalgia